sangat jadi 5 bulan setelah anak umur 2 tahun baru pulang ke rahmatullah, kecelakaannya Daud. Jadi sangat luar biasa gitu. Dan di dalam hal kejadian beberapa hal, bukan hanya ini, beberapa hal yang terjadi di situ yang saya merasa bahwa Allah lagi ngajarkan bagaimana menikmati segala rasa, bukan yang kita suka doang gitu. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin soal hidup gitu ya, kita boleh throwback gak sedikit ke belakang gitu, masalah dulu sempet kecelakaan itu seperti apa sih Kak? Oke, yang kecelakaan itu adik saya, Daud, tahun lalu bulan April kalau tidak salah, sangat luar biasa, sangat jadi 5 bulan setelah anak umur 2 tahun baru pulang ke rahmatullah, kecelakaannya Daud. Jadi sangat luar biasa gitu. Dan di dalam hal kejadian beberapa hal, bukan hanya ini, beberapa hal yang terjadi di situ yang saya merasa bahwa Allah lagi ngajarkan bagaimana menikmati segala rasa, bukan yang kita suka doang gitu. Kalau yang rasa nikmat orang udah biasa nikmati gitu, tapi yang ibaratnya yang manis dari kecil kita udah tahu enak gitu. Yang pahit bisa nggak kita nikmati gitu. Jadi bagaimana kita di beberapa tahun ini memang lagi diajarkan bagaimana cara menikmatinya yang nggak lazim dinikmati gitu, tapi dinikmati juga gitu. Seperti itu. Tapi saat itu Mustafa ada di mobil itu nggak? Saya nggak ada. Daud berada sama 2 teman, satu dari Singapura, istrinya dari Malaysia. Yang pulang sebenarnya berenam mereka. Tapi yang pulang ke rahmatullah 2 orang, Allah yarham Firdaus sama istri beliau, orang baik-baik banget. Daud sebagai abangnya, saya menyaksikannya sebenarnya hal yang juga sangat luar biasa juga gitu. Maksudnya kita lihat yang pada saat dia masih dalam keadaan kecelakaan, apalagi udah masuk rumah sakit, udah dikasih tahu kemungkinan besar nggak punya kaki lagi gitu. Tapi kita nggak pernah lihat di mukanya, nggak pernah kelihatan kalau dia kayak hidup saya di mana, nggak pernah gitu. Malah masih di dalam tempat dorongan. Kan media ada yang video-video dia begini doang gitu, biar orang nggak terlalu khawatir lihatnya gitu. Yang saya salut dari melihat beliau begitu, bahwa tidak pernah menampakkan, sampai sekarang masih belajar jalan gitu, tapi tidak pernah menampakkan kepada orang, walaupun pasti dalam hatinya iya gimana ya, orang dia bilang waktu kecil umur 2 tahun dia pikir berhenti selesai pakai pampers itu di rumah sakit harus belajar lagi gitu. Jadi benar-benar gimana ya, saya salut banget adik ya, tapi bukan hanya karena adik, tapi memang karena sebagai inspirasi buatku bahwa bagaimana caranya beliau bisa lewati begitu sulit tapi tidak kelihatan sulitnya sama sekali, tidak membuat orang lain kepikiran, terbebankan pikirnya. Tapi gimana sih Kak memaknai hal tersebut, kan tadi sempat dikatakan kalau misalkan pertama anak dulu berpulang, baru adik gitu, gimana Kakak memaknai semua itu yang terjadi di hidup Kakak? Saya melihat kalau ada hal-hal kayak gitu yang terjadi, itu tandanya Allah lagi mengajarkan kita, Allah lagi mengajarkan kita untuk lebih mencintai gitu. Jadi dan itu yang saya merasa kenapa kok kejadian kecelakaannya di Jawa Timur, sedangkan kita hampir tidak pernah di sana gitu. Kenapa kok harus di sana gitu ya? Karena Allah lagi mengajarkan kita lebih mencintai, dan sebabnya harus melalui Jawa Timur tersebut. Apalagi tempat ziarahnya waktu itu adalah Habib Saleh Tanggul gitu. Jadi sebab untuk timbul pengalaman dahsyat ini baru selesai ziarah dari situ gitu. Jadi memang Allah lagi menambahkan ilmu cintanya gitu. Tapi mungkin saat itu ada firasat ya sih Bang, mungkin kayak ada perubahan dari adiknya sebelum terjadi kecelakaan gitu. Enggak, sama sekali tidak. Saya otomatis kita buat setiap orang mengharapkan bahwa kita bisa sama-sama lebih baik ya, otomatis itu doa kita gitu. Tetapi tidak pernah menyadari akan keadaan seperti ini. Dan
beliau juga sempat menyampaikan, saya pernah nanya bagaimana urusannya, dia bilang kalau dia mau mengeluhkan keadaannya terlalu banyak keindahan yang Allah kasih sehingga nggak mungkin dia mengeluhkan gitu. Terus kalau misalnya makna dari kesempatan kedua dari kejadian yang pernah dialami itu seperti apa? Itu dia, beliau bilang di dalam mobil 45 menit hanya bisa yang dia merasa membuat dia berhidup, tahan hidup itu karena suara nafasnya aja gitu. Jadi 40 menit cuma bernafas aja gitu. Itu dia bilang itu akhirnya setelah itu setiap ketemu orang suruh diingatkan jangan lupa nafas. Karena sering kita nafas tapi lupa kalau kita bernafas gitu. Itu aja gitu. Terus kalau misalnya makna dari Kang Mustafa sendiri tentang kesempatan kedua itu seperti apa? Kesempatan kedua yang mana nih? Iya misalnya Bahwa masih hidup? Kalau iya. Bagaimana ya? Saya merasa bahwa kejadian-kejadian begini adalah membuat mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan kedua gitu. Setiap pagi kita bangun matahari terbitkan buat kita wow gitu. Cuman karena kebiasaan jadi merasa biasa-biasa aja gitu. Nah di saat sebelum itu COVID, habis itu anak saya, habis itu Daud. Jadi itu Allah lagi bangkitkan kembali kesadaran terhadap bahwa sebenarnya setiap saat itu saat yang sangat istimewa gitu. Dan jangan disia-siakan gitu. Kan kalau umur pun nggak ada yang tahu ya. Mungkin ada nggak sih misalnya besok kita sudah tidak ada di dunia ini, ada nggak sih penyesalan mungkin dari Bang Mustafa misalnya gitu? Nggak ada. Hidup sayang kalau ada penyesalan. Kalau buatku Allah Maha Pemaaf dan itu penyelamat, itu yang buat hatiku senang dan tenang karena apapun kesalahan Allah itu Maha Pemaaf. Itu aja. Jadi kita pasti ada salah, kalau kita minta maaf ke orang oke, belum tentu orang mau maafin. Tapi yang pasti Allah Maha Pemaaf. Jadi itu aja peganganku. Apapun ke bidangnya, apapun kesalahannya, seberapa parah orangnya, nggak penting itu. Allah lebih keren. Berarti apapun yang terjadi tetap rasa syukurnya selalu ditanamkan itu aja. Rasa syukur yang ibaratnya bukan karena kita keren maka kita bersyukur, tapi karena Allah keren dianugerahkan syukurnya agar kita bersyukur dan dikasih kita kesempatan juga buat bersyukur. Jadi semua dia. Oke. Makasih ya Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak.